Ustadz, dulu menjelang Natalan rame PPKM, tapi ternyata juga tidak diberlakukan. Menjelang tahun baru rame, katanya PPKM, ternyata juga tidak diberlakukan. Menjelang Imlekan juga begitu. Tapi sekarang ini Omikron kok makin rame. Ya, saya bilang apa ya? Sekarang Omikron kok makin rame. Kandani kok. Kan saya sudah bilang, nanti ini akan makin rame menjelang sampai Ramadan atau sampai Idul Fitri, mungkin saja. Biarin rame yo. Saya pesan kepada orang yang mengikuti KSS, baik mahasantri maupun penonton, berulang kali saya sampaikan, biarkan mereka gegap gempita menyiarkan, membesar-besarkan berita tentang Omikron, silahkan aja. Datanya begini-begini, silahkan. Itu urusan penjenengan semuanya yang bertugas. Kita rakyat, kita umat sudah hadapi dengan iman. Gak usah wedi, tapi juga harus hati-hati. Atau hati-hati tapi juga jangan paranoid. Nyantai saja, tenang saja. Iki lho akeh sing watuk, iku nek diperiksa ini kira-kira ya Omikron. Loh, ya saya enggak tahu saya ini Omikron atau tidak, tapi adik saya periksa juga kena Omikron. Kemudian ada jamaah periksa kena Omikron. Maka kemarin dalam rapat, suatu rapat yang besar di suatu masjid besar, saya katakan gak usah periksa. Sebab periksa itu untungnya mungkin ya ada yang supaya begini supaya ini. Enggak. Kalau saya ya sudahlah, andai kata Allah SWT menghendaki kita wafatlah, tidak akan ada yang bisa mencegah. Dan andai kata Allah SWT menghendaki kita sembuhlah, walaupun di Omikron kan berpuluh kali. Tetap sekali lagi kita hormati petugas, kita hargai prokes, tapi kita punya protokol syariah, kita punya protokol iman. Apa bedanya orang yang ngaji KSS lalu kok podo ae kalau sing ora? Kok gampang delik, gampang apa jenenge nyendiri apa namanya? Nyendiri itu loh, apa jenenge? Isolasi. Isoman ya, isoman. Timbang isoman anggur isoma. Istirahat, sholat, makan. Itu ya isoman juga ya. Tapi sungguh wis toh, soal berita-berita Omikron Covid itu tugasnya petugas wis. Biar mereka, kita jalani hidup normal. Sekali lagi harus hati-hati dan patuh prokes. Tapi jika prokes itu berlawanan dengan syariat, kita harus pilih patuh pada syariat tanpa menyepelekan, tanpa merendahkan prokes. Tapi sungguh atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah SWT, taatlah pada Rasulullah SAW, dan juga pemerintah. Kata taatlah itu ada di dua, Allah dan Rasulnya itu ada pesan atii'u, taatlah mutlak itu. Tapi kalau yang ulil amri itu, jika ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya, kita harus taat. Tata cara salat siapa yang atur? Petugas atau Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW ya sudah, kita ikuti protokolnya Nabi SAW. Saya ulang lagi, di Al-Qadar, di Jombang, di Nganjuk, dan saya yakin di tempat lain juga sama kok. Sekali lagi, tanpa meremehkan siapapun, tanpa merendahkan siapapun, biarlah Omikron dibesar-besarkan, silakan sampai hari raya atau sampai kiamat, silakan aja. Kita jalani hidup seperti biasanya. Kayaknya ya koyoke sakderenge sebelum ada Covid ini, Omikron iki ya flu mbiyen iki lho. Mbiyen apa? Dulu itu kan ada flu toh nggih, flu batuk pilek itu lho. Dulu kan ada toh. Lah apa mbiyen kok ya nular juga kok. Jadi di sini ya bolak-balik watuk. Aku dhewe ngimami winginane ki ya mandek rodok suwi watuk. Ya sudah, itu manusia, memang saya juga manusia.
Loh, mosok mursyid kena batuk pilek? Memangnya mursyid bukan manusia? Loh, justru kalau kita kena batuk pilek kita syukuri bahwa ada perontok dosa, ada penghapus dosa. Kalau hati ini ridho, tetap ada usaha dan tetap ada doa. Saya juga pakai obat kok, dikit tapi. Sebab saya dikit. Obat saya tuh wis gak mau ember boy ya. Kalau penjenengan tanya keluarga saya obatnya Pak Zahir itu apa sih? Wis murah dewe boy. Yang penting obat untuk bukti kepada Allah SWT bahwa saya menempuh jalan usaha. Lebih dari itu doa. Doa Covid digencer apa digencerin? Apa digencer? Ya boy digencer. Doa Covid atau doa apa saja, tapi yang jelas sudah kita laksanakan kan hizibnya Asmaul Husna dasarnya, kemudian doanya Covid sudah. Nah itu loh yang la haula wala quwata illa billah, kalau aslinya la haula wala quwata illa billah, kemudian kita tambah atas perintah Rasulullah SAW juga al-ali al-azim, itu menjadi perisai terhadap 99 macam penyakit termasuk Covid dan Omikron. Engkau nek teko makarona ya termasuk makarona. 99 kan banyak. Nah, kok jek iso watuk? Biasalah watuk. Namanya sakit, manusia sakit, yang namanya bergaul. Saya paling ketularan penjenengan semuanya itu. Atau penjenengan ketularan saya mungkin aja kan. Tapi tidak usah dipikirin. Tidak usah dipikirin, tidak usah ya biasalah namanya orang sakit. Kita berobat, namanya orang sakit kita berusaha. Tapi namanya orang sakit kan juga berdoa. Nabi SAW memberi banyak loh wejangan doa kesembuhan tuh. Tadi yang kita baca tadi banyak doa-doa kesembuhan. Jadi gitu nggih. Moga-moga menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan bagi para pemirsa. Jangan sampai kita bisa dibodohi oleh orang yang sengaja membodohi kita. Saya tidak menuduh siapapun, tapi kita prinsipnya iman ini harus berfungsi.